Ya, monggo Bu, bisa menempatkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan ini. Pasti selalu kalau di kelas ini pasti yang depan itu selalu kosong, nggih. Entah karena panas, entah karena tawaduknya, saya udah pengen belakang aja enggak apa-apa dah gitu kan. Soalnya kalau di depan tuh terkenal itu ketua kelas gitu ya. Ketua kelas, bendahara, sekretaris biasanya seperti itu. Masya Allah. Ya, kita sebelum saya mulai, saya pengen pantun terlebih dahulu, boleh Ibu ya? Boleh ya. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Halo jamaah sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mesti salam pertama itu kurang semangat dan kompak ya. Apa karena seragamnya nggak kompak ini, jadi jawab salam juga nggak kompak ya. Iya, indahnya Islam Bu, ketika misalnya saudara itu mau mengucapkan salam, maka dia juga menjawab salam juga dengan semangat dan kompak ya. Karena dari isi dari salam itu adalah doa. Siap? Ya, saya doakan semoga yang menjawab salam saya senantiasa hidupnya berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, lunas hutang-hutangnya. Wah, yang seru. Iya, nambah momongannya. Masya Allah, nambah cucunya gitu ya. Masya Allah. Ya, insya Allah kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu yang pagi hari ini cantik jelita, tampan rupawan, yang insya Allah istiqomah sampai husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, sampai pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita mengatakan syukur itu ketika kita mendapatkan materi yang banyak, betul? Bersyukur itu ketika mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan mobil yang luas, mendapatkan mobil yang mewah, tanah sepetak yang luar biasa. Tapi tanpa kita sadari, ternyata setiap hari Allah memberikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yakni adalah nikmat sehat. Panjenengan semua sehat nggih, Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kalau orang sehat itu insya Allah ibadah juga akan lancar. Nggih. Kalau misalnya kesehatan kita niku terganggu, kadang mengganggu ibadah kita. Maka Rasulullah itu pernah berkata seperti ini. Manusia itu kalau diberikan dua kenikmatan ini, maka manusia ini sering lalai. Kadang sering tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa itu yang pertama? Nikmat sehat. Begitu sakit, ya Allah sembuhkanlah saya biar saya bisa beribadah. Begitu sehat, lali. Manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, ya, yang membuat manusia lalai itu adalah nikmat sempat. Begitu sedang sibuk-sibuknya, ya Allah, aku ini kok sedang sibuk-sibuknya ya, padahal aku tuh pengen sholat duha, aku tuh pengen bermajelis ilmu. Tapi ketika kita diberikan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, kadang kita lalai. Akhirnya apa? Buka-buka Shopee, ya kan? Buka-buka scrolling Instagram, buka-buka TikTok, buka-buka Shopee. Siapa tahu lagi ada promo-promo, diskon-diskon dan segala macamnya. Nah, pengalaman. Ya maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan diri ibu-ibu sekalian, ibunda-ibunda sekalian, yuk kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat sempat.
Kedua kalinya, selawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada role model terbaik kita. Kalaulah ada pemimpin terbaik, maka beliau inilah dinobatkan pemimpin terbaik. Kalaulah ada suami terbaik, maka beliau inilah dinobatkan sebagai suami terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, ibunda sekalian, dan beserta keluarga kita yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah ibu-ibu, bukan karena saya yang hebat ya, bukan karena panitia yang hebat, tapi ini karena Allah yang memudahkan segalanya. Saya itu Masya Allah luar biasa kan kemarin ketika di kontak untuk bisa nggak ngisi di kajian muslimah. Masya Allah, saya rindu bertemu di jenengan semuanya. Pertemuan kita ini bukan pertemuan kepentingan duniawi. Pertemuan kita ini bukan karena ekspektasi untuk melakukan satu enggak, tapi karena ekspektasi kita adalah role kita adalah bagaimana bisa menuju ke surganya Allah bersama-sama. Semoga kita yang ada di sini senantiasa masuk ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah tentang bertetangga dunia dan akhirat. Keren ya. Saya tuh nggak tahu seminggu terakhir ini sering membuka-buka ayat atau hadis-hadis tentang tetangga, tentang kerabat. Saya nggak tahu kenapa, makanya saya mengambil tema seperti ini. Dan ini bisa jadi relate atau fakta di kehidupan kita sehari-hari, ibu sekalian. Karena begini, tetangga ini bisa dikatakan adalah menjadi saudara kedua kita ya. Mungkin kita punya kerabat ya, saudara terdekat ya. Mungkin kita punya kerabat, kita punya kakak, kita punya adik kandung. Tapi mohon maaf, kadang di luar kota. Tidak bisa. Tapi kadang ada hal yang terdekat dalam kehidupan kita. Siapa? Yang adalah tetangga kita. Kita mau nitip rumah, kita mau nitip motor, kita mau nitip jemuran. Sama siapa? Sama tetangga. Ada kobongan misalnya, menauzubillah min dzalik ya. Misalnya ada kebakaran. Siapa yang kita minta tolongi? Ya tetangga. Tapi sering juga terjadi permasalahan dalam masyarakat ini adalah hubungan dengan tetangganya. Nah, maka kita bersama-sama gimana sih, nggak banyak dari saya Bu, mungkin sedikit saja dari saya tentang bagaimana kita belajar menjadikan kita ini bertetangga ini di dunia dan juga di akhirat. Itu ya. Maka 1-2 materi yang saya sampaikan, insya Allah nanti jenengan bisa dapatkan semua ini. Maka sebelum masuk ke materi, saya ingin ngajak jenengan untuk kembali kita bersihkan hati, luruskan niat, semata-mata kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Talimul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan seperti ini, Bu. Jika engkau untuk berangkat ke majelis ilmu, maka minimal niatkan 3 hal dalam diri panjenengan. Yang pertama, niatkan untuk liwajhillah. Apa itu liwajhillah? Mengharap ridho Allah atau wajah Allah. Kalau penafsirannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berangkat ke sini bukan karena pengen diakui oleh seseorang. Kita berangkat ke sini bukan karena pengen lihat ustadznya. Kita berangkat ke sini bukan karena pengen ada sesuatu hal duniawi. Enggak, tapi kita bersama-sama duduk bermajelis ilmu di sini untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semewah apapun kehidupan jenengan, seindah apapun kehidupan jenengan, kalau Allah nggak ridho, nggak akan bisa. Maka salah satu cara untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala yakni adalah dengan bermajelis ilmu seperti ini. Sesiapa yang dia menempuh suatu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Maka dimanapun majelis ilmunya, maka selalu saya katakan seperti ini. Perjalanan ke majelis ilmu itu bukan perjalanan kaki, Bu, melainkan perjalanan hati. Sedekat apapun majelis ilmunya, tapi kalau hatinya jauh dari majelis ilmu, pasti tak akan pernah sampai. Tapi sejauh apapun majelis ilmunya, tapi kalau hatinya dekat dengan majelis ilmu, pasti dia akan sampai. Maka ilmu itu, Bu, digunakan untuk bagaimana kita bisa rendah hati. Kalau ilmu itu membuat diri kita semakin ujub, semakin bangga dengan diri kita, hati-hati. Terkadang ilmu yang kita gunakan itu bukan untuk mengoreksi kesalahan pribadi, tapi untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Kalau salah boleh dikoreksi, tapi jangan tajasus. Apa itu tajasus? Nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jenengan ke sini, tolong hadirkan untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang kedua,
Syekh Az-Zarnuji mengatakan, ketika engkau bermajelis ilmu, yang pertama tadi liwajhillah, yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan. Banyak orang saat ini bermajelis ilmu, saya sudah paham ilmunya, kamu salah, itu salah, cuma saya yang benar. Jangan seperti itu. Ilmu Allah sangat luas, agama kita sangat luas, terdiri dari berbagai macam pemahaman. Tolong kita singkirkan pemahaman kita singkirkan perbedaan kita. Mari kita junjung yang namanya persatuan. Mungkin dari panjenengan, ibu-ibu majelis taklim ada di sini, ada backgroundnya berbeda-beda. Ada dari mungkin Nahdlatul Ulama, ada mungkin dari Muhammadiyah, ada mungkin dari apapun. Tapi kita bersatu di sini untuk mencari ridha Allah dan untuk menghilangkan kebodohan. Dan yang ketiga, kata Syekh Az-Zarnuji, ketika kita bermajelis ilmu ini, niatkan untuk menghidupkan agama Allah. Karena dari para zaman Rasul, para zaman tabi'in, dari para sahabat, adanya majelis ilmu itu untuk menghidupkan agama Allah. Coba bayangkan kalau dari zaman dulu nggak pernah ada majelis ta'lim seperti ini, kira-kira ayat, hadis, Al-Quran, Sunnah nyampe nggak ke kita? Tidak kan? Padahal Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah salah satu gerbong kita untuk menuju ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Maka ibu-ibu tadi dikatakan oleh MC bahwasanya ibu itu dikatakan sebagai apa? Madrasatul ula. Kalaulah ibu itu tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan perasaannya. Betul Mbak? Ya, karena ibu itu kadang sering bermain di perasaannya. Tapi kalau sudah ada ilmu di atasnya, tapi kalau hasilnya ada ilmu dan dia masih menggunakan pemikirannya, maka pemikiran itu tunduk dengan ilmu dan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka barang siapa, ibu-ibu atau ibunda atau manusia yang dia mempersembahkan hidupnya untuk dunia, maka tak lain dunia itulah dia akan memberikan apa? Cuma sejengkal tanah untuk menguburnya. Tapi kalau kita untuk mempersembahkan hidup kita untuk akhirat, untuk Allah, maka Allah akan memberikan dunia dan seisinya meliputi luasnya langit dan bumi ini. Maka sibukan kita untuk perkara akhirat. Terus gimana dengan dunia? Jadikan duniamu itu untuk bagaimana jembatanmu, wasilahmu untuk menuju ke akhiratmu. Orang mengatakan seperti ini. Ustaz, kalau orang zuhud itu, kalau orang tidak cinta dunia itu, apakah harus miskin? Enggak. Coba, Nabi Sulaiman kaya enggak? Kaya. Apakah dia enggak zuhud? Beliau zuhud. Nah, yang dikatakan zuhud itu, dia tidak cinta terhadap dunia, tapi dia cinta dunia itu untuk bagaimana bisa menjalankan dirinya untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau panjenengan di sini diberikan keperekonomian yang di atas rata-rata, alhamdulillah, gunakanlah perekonomian jenengan, gunakan sosial jenengan itu untuk bagaimana bisa menghidupkan agama Allah. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ini sedang bermajelis ilmu ini sedang berbisnis intan. Sedang berbisnis apa, Bu? Intan. Apa itu? Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak salah, Bu, kalau orang memiliki ilmu itu, dia akan diberikan derajat yang tinggi. Kalau dia berilmu itu, Bu, walaupun dia, mohon maaf ya, di sosialnya dia rendah, dia perekonomiannya tidak begitu amat baiknya, tapi kalau dia punya ilmu, pasti dia akan dimuliakan. Contohnya apa? Guru-guru ngaji. Nggak ada itu di desa-desa tuh orang-orang itu, kalau misalnya masyarakat itu yang dia merendahkan guru ngaji itu nggak ada. Tapi saat ini banyak yang terjadi kan ya, guru ngaji itu hanya sekedar menjadi sampingan saja. Padahal guru ngaji adalah yang wajib kita laksanakan untuk bagaimana bisa mengajarkan, mentransferkan ilmu-ilmu ke generasi-generasi kita. Bu, mohon maaf ya, kami selaku pemerhati remaja di Kulon Progo, luar biasa saat ini kerusakannya. Kemarin saya dapat informasi, Bu, teman dari Nanggulan, salah satu guru. Saya nggak sebutkan sekolahnya ya, di salah satu sekolah di Nanggulan. Itu mohon maaf, anak kelas 3-nya itu, kelas 3, aduh saya sebutkan ya, SLTA sederajat ya, saya nggak sebutkan sekolahnya. Itu mohon maaf, dari awal dia masuk kelas 3, sampai dia mau melahirkan, gurunya nggak tahu kalau dia hamil. Astagfirullahaladzim. Maka marwah sebagai muslimah saat ini sudah rusak, Bu. Saya apalagi lihat sebagai pengamat media,
TikTok saat ini, Bu, luar biasa. Instagram saat ini luar biasa. Maka saya pernah ada kaidah ilmu seperti ini. Kalau engkau mau merusak sebuah peradaban, Bu, perhatikan kalimat saya. Kalau engkau mau merusak sebuah peradaban, maka rusaklah kaum wanitanya. Saat ini, ya Allah, ya Rabbi, maka jagalah anak-anak jenengan ya. Jagalah cucu-cucu kita, generasi-generasi kita untuk bagaimana bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bu. Kalau cuma saya yang menyampaikan tentang edukasi ke sekolah-sekolah, nggak akan bisa. Harus ada peran penting dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah. Karena miniatur peradaban di dunia ini, Bu, itu berawal dari mana? Dari rumah masing-masing. Saya pernah bertanya kepada anak-anak SD, Le, kenapa kamu nggak pernah sholat maghrib di rumah? Apa kata dia? Mas, ngapain saya sholat maghrib di rumah? Wong bapak ibu saya nonton sinetron di rumah. Ingat Bu, anak itu children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Maka kalau jenengan misalnya sedang cekcok dengan suami, tolong jangan ada di depan anak-anak jenengan. Nggak pernah cekcok. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya doakan semoga di sini sakinah mawaddah warahmah semua. Ya, Masya Allah Bu, ya luar biasa. Iya, maka ilmu itu harus jadikan diri sebagai apa? Cermin untuk melihat keburukan kita. Jangan jadikan ilmu itu sebagai kaca spion untuk melihat keburukan orang lain. Jangan sampai. Kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan diri sendiri dikoleksi. Sibuk menilai orang lain, oh ternyata kita sedang menumpuk kesalahan-kesalahan pribadi. Ini sering terjadi. Maka kenapa di dalam tausiah itu usikum binafsi, itu apa? Menyampaikan kepada jenengan dan kepada diri sendiri. Saya menyampaikan seperti ini, Bu, bukan karena saya tahu, bukan karena saya tahu ya, maksudnya dalam artian bukan saya hebat, enggak, tapi karena ini menasihati diri saya pribadi juga. Sejatinya kalau kita sedang berdakwah itu artinya apa? Sedang mendakwakan diri kita untuk terpacu berbuat kebaikan. Maka jangan selalu diidentikan dengan, kalau berdakwah itu megang mic, duduk di depan. Enggak. Jenengan nongkrong, jenengan arisan seperti ini, menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang lain, menasehati tetangganya, menasehati anaknya, itu juga disebut dengan dakwah, menyampaikan. Nah, maka saya berikan satu hadis riwayat Muslim di sini di mana berkaitan tentang tetangga ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya apa? Sesiapa yang dia beriman kepada Allah dan di hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Bu, kita semua beriman di sini ya. Mentauhidkan Allah. Betul ya? Beriman kepada hari akhir. Maka kita diperintahkan di hadis riwayat Muslim ini, dikatakan apa? Kita hendaklah untuk memuliakan tetangga kita. Ibnu Hajar lagi mengatakan di kitab Fathul Barinya mengatakan keimanan seseorang itu, perhatikan, keimanan seseorang itu belum sempurna atau tidak sempurna jika dia tidak mau memuliakan tetangganya. Bu, jangan sampai kita sibuk di luar, sibuk bersosial media, sibuk untuk bertaklim, tapi lupa dengan tetangga kita. Saya pernah mendapatkan sebuah kasus ya. Ada seseorang wanita, seseorang ibu-ibu rajin banget berangkat majelis taklim. Hampir setiap majelis taklim dia berangkati. Tapi nauzubillah min zaliknya, mohon maaf ya, tetangganya sendiri itu ternyata ada yang apa? Ada yang dia menjadi pekerja seks komersial. Kan itu dia, Ustadz. Iya dia, tapi minimal kita ada niatan untuk bagaimana bisa mendakwakan dia untuk menyampaikan. Rasulullah juga menyebutkan sesiapa yang seseorang terhadap tetangganya itu menjadi parameter keimanan seseorang muslim. Ya, bahkan ada ancaman dari Rasulullah adalah tidak mengakui sebagai umatnya. Ngeri. Karena apa? Tujuan Islam itu memuliakan tetangganya karena untuk memperkuat solidaritas. Islam itu satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama saudara muslim itu kita saling bersaudara. Kamu pakai merah, aku pakai kuning, kamu pakai hijau. Kita muslim, sama-sama kita bersaudara.
Nah, maka inilah pentingnya luar biasanya Islam ya. Islam itu indah, kompleks yang dibahas sama Islam, Bu. Enggak cuma membahas tentang masalah sholat, zakat, infak, sedekah, enggak. Tapi perihal tetangga pun, perihal sesama manusia pun itu dibahas detail dengan Islam. Maka beruntung ya Bu ya, kita semua ini terlahir dari Muslim ya. Dan insya Allah kita pelan-pelan semakin kesini mendakwakan Muslim itu, Islam itu ternyata indah loh. Iya, akhlaknya. Bagaimana Rasulullah diutus di ini? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Maka kalau mau melihat seorang Muslim, coba lihat akhlaknya. Tapi kalau ada seseorang Muslim yang dia bersalah, jangan salahkan Muslimnya. Tapi salahkan seseorang tersebut. Salahkan perilakunya, salahkan individunya. Jangan menyalahkan Islamnya. Karena Islam itu sudah rahmatan lil alamin. Bu, perhatikan kalimatnya. Kenapa kok Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin? Kenapa nggak cuma untuk muslim saja? Ternyata Islam itu dihadirkan, Islam itu diturunkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Mohon maaf, baik dia itu Islam, Nasrani, dan Yahudi, semua diatur dalam sistem Islam yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana 2/3 dunia dulu, Bu, itu dikuasai dengan siapa? Dengan Islam yang sangat luar biasa megahnya. Ya, maka dari rumah masing-masing, dari diri pribadi kita masing-masing ini, yuk kita tumbuhkan rasa cinta ini kita kepada Islam. Saya tuh pernah di salah satu masjid Mutian, Bu ya. Jadi di situ itu ada jamaah tablik ya. Jamaah tablik kan bagus ya itu ya. Dia mendakwahkan seseorang untuk berjamaah di masjid. Nah, suatu ketika sorenya ada TPA. Nah, ada TPA, terus ada ibu-ibu berjalan dari rumahnya lari. Dia bilang apa ke anaknya? Le. Mulai, pulang. Kamu jangan ngaji di sini. Kamu nanti diajarin terorisme. Saya bilang, astagfirullahaladzim, Bu. Masih ada ya. Tahun segini tuh masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahaya. Ya. Maka penting sekali bagaimana ilmu agama ini. Kadang mindset kita ini apa? Pikiran dunia. Kamu nanti lulus SD, SMP di sini, SMP di sini nanti kamu SMA di sini, SMA di sini nanti kamu kuliah di sini, kuliah di sini nanti kamu kerja di sini. Setelah kamu kerja kamu nikah kamu punya anak, kamu punya rumah dan segala macamnya. Tapi nggak pernah diajak, kamu besok mati, apa bekal yang kamu bawa untuk menuju ke akhiratmu? Betul, Matan? Iya, rata-rata seperti itu. Nah, apakah nggak boleh seperti itu? Boleh, tapi jadikan semua duniamu itu untuk wasilah menuju ke akhiratmu. Nah, masuk ke materi selanjutnya. Lalu siapa sih yang dibilang tetangga tuh? Kan gitu ya. Nah, maka Islam itu luar biasanya, Bu. Ya, ini ada beberapa referensi yang saya sampaikan di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Di situ disebutkan para ulama Syafi'i, kan kita di Indonesia itu mazhabnya kebanyakan Syafi'i ya. Dikatakan bahwasanya yang menjadi tetangga kita itu adalah 40 rumah dari segala arah. Dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Atas bawah ada nggak? Ada kalau dia di apartemen. Ya kan? Kalau di sini ada, Bu, apartemen. Rusunawa. Iya, Bu ya, benar ya. Rusunawa, Masya Allah. Saya pernah ngisi di Rusunawa Triharjo situ. Wah, luar biasa ya. Coba, Bu, kalau kita lihat saat ini, kalau 40 ke kanan, 40 ke kiri itu satu apa? Satu kelurahan. Masya Allah ya, luar biasa ya. Berarti tandanya apa? Kita harus berbuat kebaikan dengan satu kelurahan itu. Coba bayangkan, kalau masing-masing dari rumah faham tentang bagaimana dia memuliakan tetangganya, insya Allah saya yakin bisa jadi satu masyarakat itu, satu wilayah tersebut akan makmur hidupnya. Yang terjadi saat ini, mohon maaf, ya terkadang iri, dengki, hasad itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Lagi arisan, aku piro. Dia sebenarnya bukan nanya masalah saya sudah berapa masuk dananya, tapi mau memperlihatkan gelangnya. Yang satu nggak mau kalah. Bentar yuk. Dia sedang memulihkan apa? Cincin yang barunya. Maka saya selalu sampaikan ke majelis taklim ibu-ibu ya. Mengoleksi gamis itu baik. Mengoleksi perhiasan itu oke. Tapi jangan lupa mengoleksi ilmu juga. Ya.
gamis satu belum lunas, ya kan? Seragam satu belum lunas. Bu, kita mau bikin gamis lagi nih, mau bikin seragam, kira-kira bagusnya warna apa ya? Aduh, belum lunas aku gini. Ya, boleh silakan, karena bisa menjadi salah satu wasilah untuk semangat dalam bermajelis ilmu kan ya? Bener ya, kalau seragam-seragaman kan keren kan gitu? Iya, kayak anak-anak TPA kan kayak gitu ya? Iya, keren, tapi jangan lupa ilmunya juga dikoleksi juga dong. Iya, karena apa Bu? Benda-benda yang jenengan simpan dan itu tidak dipakai, itu bisa jadi pemberat hisab kita nanti di akhirat. Iya, dihisab. Maksimal. Ya. Ya, tidak masuk seragam yang lain ya. Tapi kalau seragam di rumah jangan deh. Iya, gitu Bu ya. Jadi menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan dan 40 ke belakang. Nah, nanti pulang mulailah. Oh iki, le iki, oh pak iki, yu iki, oh jeng iki, oh tetanggaku semua ternyata. Oh, berarti aku harus berbaik kepada dia. Karena kita tidak dikatakan keimanannya sempurna kalau kita belum berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, maka kesimpulannya, tetangga itu adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat rumahnya dengan rumah kita. Mereka itu hidup dan berhak hak hidup bertetangga juga. Nah, tetangga ini hati-hati, nanti akan kita sampaikan ya Imam Al-Ghazali bagaimana beliau bertutur tentang masalah tentang interaksi dengan tetangga. Nah, selanjutnya Bu, coba kalau panjenengan ada Al-Quran Androidnya, coba buka Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, saya semingguan belakangan ini tuh selalu selalu membaca Quran surat ini, An-Nisa ayat 36 ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya rindu orang tua saya ya. Coba dibuka di situ ya, Quran surat An-Nisa ayat 36. Rindu istri. Oh, rindu istri. Yang jelas rindu jenengan-jenengan semua yang ada di sini. Tapi jenengan kayaknya nggak rindu sama saya ini. Wah, Masya Allah. Rindu ya. Rindu, Masya Allah. Rindu itu apa tuh Bu? Rindu tuh? Oh, kangen. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ya. Ayat 36. Ya, kita buka ya. Kita ngaji bareng-bareng dulu ya. Mulai dari saya terus jenengan ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Was-sahibi bil jambi. Wa banis sabil. Wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Banyak ayat di dalam Al-Quran Bu, yang itu kalimat pembukanya apa? Sembahlah
Allah dan jangan mempersekutukannya. Kenapa seperti itu? Yes, karena Allah memiliki sifat cemburu. Allah itu marah kalau kita nggak minta. Tapi beda dengan manusia. Kalau kita sering minta, manusia sering marah, sering mangkel. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dikatakan kamu minta akan aku berikan. Kamu berdoa, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, aku kabulkan. Terkadang kita banyak mintanya tapi kurang berdoanya. Terkadang kita banyak mintanya lali sujudnya. Betul? Nah ini, tapi kita nggak fokus ke situ Bu ya. Kita fokusnya nanti ke bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Saya nggak tahu kenapa kok saya selalu menitik beratkan di An-Nisa 36 ini. Mungkin karena saya kangen dengan orang tua saya yang ada di Wonosobo ya. Jadi gini, bagaimana caranya berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kalau masih hidup orang tua kita, ya sedang berbuat baiklah kepada orang tua kita. Berbakti, melayani, menyuapi, mengajak main-main, ngajak makan, ngajak healing-healing, ngajak shopping. Nah itu berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau ibu kita atau bapak kita sudah meninggal? Kan gitu pertanyaannya. Hal yang paling sederhana ketika berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan mendoakan. Itu paling simple. Kalau bahasa Inggrisnya simple present tense. Itu paling simple. Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Jalin silaturahim dengan keluarga-keluarga orang tua yang terdahulu. Nah ini, jangan sampai memutus silaturahim. Yang ketiga, niatkan amal soleh kita diniatkan atas nama orang tua. Sedekah, infak. Ya Allah, sedekah subuh ini saya niatkan atas nama orang tua saya. Terus selanjutnya gimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Badalkan umroh dan badalkan haji. Itu paling tinggi. Nah, maka jiran-jiran semua kan di sini mungkin beberapa sudah meninggal dunia kan orang tuanya ya. Ya. Maka kita doakan semoga orang tua kita, orang tua keluarga-keluarga kita senantiasa ditempatkan terbaik oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa bersatu surga dengan beliau-beliau semua yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya apa? Wabidzil kurba. Dan karib kerabat. Kurba itu apa? Karib, dekat. Karib ya. Sahabat karib, dekat. Karib dengan kerabat. Nah, kerabat ini ada yang mentafsirkan itu adalah saudara kandung kita. Yes, family kita. Keluarga-keluarga kecil kita. Ada juga yang mengatakan kerabat itu ya tadi saudara, tetangga-tetangga kita yang karena yang dekat. Terus apa lagi? Wal yatama dan anak-anak yatim. Di seluruh Kulon Progo ini banyak Bu, panti-panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang di situ banyak anak-anak yatimnya. Bahkan ada ancaman kita itu dikatakan apa? Dicap sebagai pendusta agama. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Hei, tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang dia menghardik atau tidak mau memuliakan anak yatim. Kita dicap sebagai pendusta agama, Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, maka dikatakan tadi Quran surat An-Nisa, berbuat baiklah kepada anak yatim juga. Wal masakini dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, wal jaridil junubi. Tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Nah, nanti kita akan bahas tentang masalah itu ya. Saya teruskan dulu. Wasohibibil jambi dan juga teman sejawat atau teman seumuran, teman taklim. Nah, ini teman sejawat dan juga Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bu, sombong itu apa sih? Saya punya jaket bagus, apakah saya disebut sombong? Panjenengan punya gamis yang bagus, punya mobil Mercy yang bagus, punya Rubicon yang bagus, apakah itu disebut sombong? Belum tentu, tidak. Tapi sombong itu dikatakan definisinya adalah batorul haq wa ghamtun nas. Apa itu?
dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada perkataan kalimat dari anak kecil. Bu, wis maghrib wayahe salat. Kowe ki ngerti apa cah cilik? Kamu kecil dulu apa? Kamu dulu kecil, sekarang tak gedein, begitu gede nggak bisa tak kecilin gitu. Maka ketika itu sebuah kebaikan, maka terima karena itu sebuah kebenaran. Dari siapapun. Apalagi dari ulama, dari ustadz, itu sebuah kebenaran, tolong diterima. Maka salah satu kenapa hidayah itu kadang susah masuk, karena kita sulit untuk menerima kebenaran. Sombong. Hati-hati dengan itu. Ya. Dan juga apa? Waghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Punya gamis bagus, harga 1,5 juta, harga 2 juta, melihat gamis, wakian ya, 100 ribuan ya, cemen. Nah, itu disebut dengan meremehkan orang lain. Nah, maka kalau punya mobil yang bagus, punya gamis yang bagus, ketika dia tidak meremehkan orang lain dan dia tidak menolak kebenaran, dia tidak dikatakan orang yang sombong. Ya kan? Paman Rasulullah siapa, Bu? Paman Rasulullah siapa? Abdul Muthalib. Nah, kakeknya siapa? Yang senantiasa membersamai dakwah Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam. Ali bin Abi. Wah, bukan. Abu Lahab. Banyak sih pamannya. Iya, Pak. Ya. Ya. Menolak kebenaran. Mereka tahu Islam itu baik, Islam itu benar. Perkataan dari Rasulullah itu baik, tapi dia menolak kebenaran. Karena apa? Itulah tadi, sulit hidayah masuk ke dalam diri seseorang ketika dirinya itu sudah sering menolak kebenaran. Maka siapapun itu. Apalagi kadang teman sebaya nih, teman majelis taklim. Halah, kau ngerti opo? Enggak, kita ini sedang dalam rangka ana uhibbukum fillah. Aku ini menasihati kamu karena aku cinta kamu karena Allah. Bu, kita hadir di sini tuh dicintai dan disatukan karena Allah. Ikatan yang terkuat itu adalah ikatan akidah. Ikatan akidah Islamiyah. Ya, maka mau dia di Palestina, mau dia di Jakarta, mau dia di Kulon Progo, mau dia di Bantulo, di Slemano, Gunung Kidulo, kita semua diikat dengan, kan dari Kulon Progo ya, pokoknya OO belakangnya, Maroko dan segala macamnya, kita semua diikat dengan satu ikatan yang sangat luar biasa, ikatan akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam itu indah sekali ya. Nah, maka dari Ibnu Abbas tadi, al-jari zil kurba disebut itu ada dua pendapat. Pendapat dari Ibnu Abbas itu adalah tetangga yang punya hubungan kerabat. Dan pendapat yang kedua itu menyatakan adalah tetangga muslim. Jadi ada beberapa pendapat, Bu, yang mengatakan al-jari zil kurba itu tetangga muslim. Ya. Terus as-sahibi bil jambi, ada pendapat yang menyatakan itu adalah istri atau zaujah. Atau juga ada yang berpendapat itu sebagai teman safar kita. Maka Bu, kalau ada quality time dengan keluarga, dengan suami, coba deh jalan-jalan berdua. Nostalgia deh sama suami, ya kan? Pah, dulu kamu beli cilok itu ya. Kamu sampai nembak aku waktu itu kan aku tolak karena kamu cuma modal cilok ya. Seperti itu dulu. Pah, dulu kita main ke sini ya. Iya, waktu itu kan ada mantanmu kan di sini. Jangan ingatkanku dengan mantan gitu kan, segala macamnya. Ya, ada pula yang berpendapat yang menyatakan itu adalah teman secara umum. Ya, maka sejatinya Bu, pasangan kita itu bukannya sekedar pasangan, tapi menjadi sahabat kita. 75% dalam dunia pernikahan itu, oh ini saya sok-sokan banget ya. Ini ngoyes goro, tapi nggak apa-apa Bu ya. Tapi kan ini kan saya juga sedang belajar tentang hal itu juga, tentang parenting, tentang bagaimana menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. 75% dari pernikahan itu adalah apa? Ngobrol,
komunikasi. Banyak saat ini suami bunuh istri, istri bunuh suami, suami ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, bunuh-bunuhan, paten-patenan karena apa? Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Apapun itu permasalahannya, entah itu hutang, entah itu mohon maaf tetangga rumput hijau lebih baik rumput hijau tetangga gimana? Rumput tetangga lebih hijau, rumput hijau lebih tetangga. Mohon maaf ya, maksud saya paham kan? Perselingkuhan terjadi karena apa? Karena komunikasi yang tidak terjalin dengan erat. Bapaknya pulang kantor main HP, ibunya pulang arisan main HP, anaknya pulang sekolah main HP. Maka tidak ada kerekatan dalam keluarga saat ini, betul? Betul. Mohon maaf ya Allah, anak-anak saat ini PAUD itu saya sudah dengar sendiri TPA. Apa tontonannya? Bercanda, tahu kan? Aduh, nggak tahu ini ibunya. Tahu ya? Tahu kan? Bercanda. Sengaja dalam kelas bilang bercanda gitu. Gue ikut-ikutan ya. Oh itu? Nggak tahu padahal ibu ya? Nggak tahu Bu ya? Jadi itu ceritanya ada anak maba UGM ditanya kok bisa sih masuk UGM, ya kan? Karena apa? Jawabannya? Karena apa? Karena takdir, gak tahu gimana? Nah, takdir terus enggak deng, bercanda. Nah, itu jadi backsound gitu, Bu. Nah, sampai anak-anak PAUD sekarang itu pun ya nanti mungkin bisa di-style-kan PAUD. sampai segitunya Allah. Berarti dalam arti saya Allahu Akbar. Bercanda. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Iya. Sama kayak misalnya ibu nggak ditransfer sama bapak, bercanda bapaknya gitu. Tapi ibu-ibu ini Bu, ibu-ibu ini kalau menurut penelitian itu paling sering terkena penyakit diabetes. Betul Bu, ini penelitian mengatakan itu. Karena sering menelan janji-janji manis. Makanya sering apa? Sering diabetes. Enggak ya, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit Bu ya. Insya Allah. Enggak itu. Apa itu? DM apa Bu? Waduh, kena deh akhirnya. Masya Allah ya. Baik, Insya Allah luar biasa. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih berbuat baik terhadap tetangga? Nah, maka di dalam kitab Al-Ihya, juz 2 halaman 213, di situ Al-Imam Al-Ghazali bertutur. Yang pertama, cara kita berbuat baik kepada tetangga, yang paling simpel, mengucapkan salam kepada tetangga kita. Pagi hari, selamat pagi Jeng, selamat pagi Yu, piye kabare sehat? Alhamdulillah sehat. Ya kan? Kadang tuh yang ada kalimat yang kayak gini agak berbahaya sedikit ya. Nah, misalnya ini ada Bu RT nih lagi nyapu-nyapu di depan. Ada ibu-ibu lewat. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Bu RT sekarang gamisnya luar biasa ya, mahal-mahal ya, mehong-mehong. Iya, kenapa Mbak tumben? Iya, ini mau lewat ke sini. Bu, coba lihat cincinnya. Cincinnya bagus ya. Iya, ibu itu dinobatkan tuh sebagai RT terbaik loh, segiri penny. Iya kah? Iya. Ibu, ada nggak uang 1 juta? Jadi diumbul-umbul gesek, ya toh. Iya, ini istri itu suami itu ada uang. Cuman belum gajian. Nanti kalau udah gajian baru saya transfer Bu ya gitu. Nah, maka mengucapkan salam terhadap tetangga itu adalah hal yang baik terhadap tetangga. Inilah indahnya Islam Bu. Kita nggak kenal dengan orang, kita nggak tahu itu siapa, kadang kita mengucapkan Assalamualaikum, betul ya? Biasakan seperti itu. Karena itu menebarkan doa juga. Assalamualaikum. Walaupun itu kita nggak tahu agamanya apa ya. Assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabarnya? Sampai seperti itu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit. Nah ini insya Allah kalau di Kulon Progo saya lihat sudah menjadi budaya ya, sudah menjadi culture. Bagaimana ketika ada tetangga yang sakit itu akan menjenguk bareng-bareng seperti itu ya. Bawa buah-buahan, bawa uul kadang ya kan. Bawa apa segala macam kayak gitu. Dan yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Ini sudah sering terjadi kan, sering dilaksanakan. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapat kebahagiaan. Ini yang sulit. Ketika tetangga sedang bahagia,
Yuk, delok kayak iki. Lihat itu Jeng. Bar tuku NMAX ya. Halah, paling mung kredit. Saya pernah cerita belum sih? Jadi ada sebuah cerita di desa ya, ini fakta Bu ya. Saya tuh sedang mendengarkan, jadi ibu-ibu itu ada minta keroan. Biasa Bu ya, kalau di desa kan minta keroan ya. Jeng, keroi aku, keroi aku ngopo ya? Biasanya orang apa ngopo? Oh, oke aku masuk angin. Tumben masuk angin orang apa ngopo? Iya, tanggoku tuku NMAX. Wih. Tetangganya yang beli NMAX kok dia yang masuk angin. Ada orang nurunin AC. Dulu ya. Halah, paling kui mung second. Orang lain yang beli AC kok dia yang kedingin. Jeng, lihat itu Jeng. Habis beli kompor listrik ya. Alah, aku yang duwe ning omah, duwe loro turah-turah aku. Tetangganya yang beli kompor listrik kok dia yang kepanasan. Maka ketika ada tetangga kita Bu, ini memang perkara sulit Bu ya. Waduh, aku raiso ya. Wah, piye carane? Akhirnya apa? Mohon maaf ya. Saat ini tuh sering terjadi orang itu mindsetnya melihat sebuah kebahagiaan itu dari pencapaian materi. Dia nggak melihat dari prosesnya orang. Sehingga apa? Mohon maaf. Angka pinjol, tahu pinjol Bu ya? Pinjaman online tuh luar biasa saat ini tingginya itu. Konsumen tertinggi itu apa? Di Indonesia Bu. Karena kenapa? Cuma dengan bermodalkan KTP dan selfie sudah bisa cair. Betul. Karena dia melihat apa? Pencapaian tanpa melihat proses. Anak muda saat ini Bu, mohon maaf, angka tertinggi slot, tahu slot Bu ya? Bukan slot lemari ya. Bukan slot pintu ya. Permainan slot judi itu ya. Itu tertinggi itu konsumennya apa? Di Indonesia Bu. Karena apa? Anak-anak kita saat ini, generasi kita saat ini tuh pengennya apa? Pengennya langsung cepat kaya. Generasinya generasi praktis. Sehingga apa? Saya pengen cepat kaya, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu, ya sudah. Jalan pintasnya adalah pinjol, jalan pintasnya adalah ngeslot. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena cuma pengen dianggap aja sama tetangganya. Jangan sampai tetangga beli motor NMAX, secara cash kita juga nggak mau kalah, akhirnya kita kredit. Setelah kredit, akhirnya kita nunggak, malah nggak bisa bayar, itu malah bahaya, hati-hati. Nah, yang namanya manusia, yang namanya kehidupan kita nih, semua orang punya kebahagiaan masing-masing, dan setiap orang punya permasalahan masing-masing. Pongkong ini, kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Betul, Badan? Ta oya o, aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini cuma ada Allah. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Masya Allah ya. Itu Bu, memang ini perkara sulit. Ya, maka ketika orang mendapatkan sebuah kebahagiaan, ada suatu riwayat mengatakan begini Bu. Ketika engkau, ya kan, sedang melihat kawanmu, sahabatmu, tetanggamu berbahagia, maka engkau juga berdoa untuk kebahagiaan. Karena apa? Para malaikat turut serta mendoakan, amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Keren. Inilah konsep Islam sangat luar biasa. Jangan sampai kita, tak doa ke NMAX rusak-rusak terus, misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Motor kita bisa jadi rusak-rusak juga. Maka iri, dengki, hasad, jauhkan dari situ. Orang kalau sudah punya iri, dengki, hasad dalam diri, mau ngapa-ngapain nggak enak. Mau bermajelis taklim, ada Jeng itu, enggak lah, nggak mau aku sama dia. Akhirnya apa? Sempit hidupnya. Ya, maka ketika alhamdulillah mbak itu, alhamdulillah ibu itu sedang naik perekonomiannya, sedang berbahagia kehidupannya, alhamdulillah, semoga aku juga bisa mengikuti kehidupannya beliau-beliau itu. Akhirnya apa? Malaikat ikut mendoakan, amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal darinya. Luar biasa. Yang kelima, bekerja sama atau melibatkan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Nah, ini biasanya kalau ada hajatan, ikut turut serta, diundang, ya kan? Ini bentuk syukur kita, bagi-bagi ke tetangga kita. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Ini juga perkara yang sulit. Dia duluan yang salah kok.
Masa aku yang minta maaf duluan? Ingat, sebaik-baik kata Rasulullah ya, sebaik-baik kalian adalah yang berani minta maaf duluan walaupun dia tidak bersalah. Ini sulit banget Bu ya. Kadang kita gitu ya, egoisasi manusia kan seperti itu ya. Kadang saya juga gitu, wah, dia yang salah kok ngopo aku yang minta maaf. Kan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu adab bertetangga adalah meminta maaf jika berbuat salah. Si A salah, si B nggak mau minta maaf. Si A yang salah, si A juga nggak minta maaf. Akhirnya nggak pernah saling maaf-maafan. Maaf-maafan cuma setahun sekali. Di apa? Lebaran. Itu pun cuma secara seremoni. Maaf yu, maaf jeng, batinku. Ngono. Batinnya, gitu. Awas kowe kan. Jangan ya. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan kepada yang bukan mahram. Hati-hati, ibu-ibu, ya kan, kalau keluar pakaiannya, auratnya diperhatikan. Ya, ingat, setan ada di mana-mana. Ya, jangan sampai karena kita sibuk berhias untuk di luar, ternyata di dalam enggak. Suami kadang pulang dari kantor, istri bau berambang, istri bau minyak, ya kan, dan segala macamnya. Maka kenapa Rasulullah itu menyarankan berbahagialah engkau, bercumbulah engkau di balik pintu rumahmu. Akhirnya apa? Jangan sampai engkau itu memamerkan kemesraanmu itu di depan pintumu, tapi di balik pintumu. Akhirnya apa? Di rumah saja, intinya seperti itu. Ya kan? Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi atau tidak keperluan di luar. Atau jika ada keperluan di luar. Nah ini ya. Go Ibu, assalamualaikum. Ini ketua kelas nih, moga. Kelas ini. Khususan ini buat Ibu ini, Masya Allah. Ya, menjaga rumah tetangga jika ia pergi atau ada keperluan di luar. Itu salah satu bentuk adab kita bertetangga. Yang kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut kepada anak tetangga. Wah, ini kadang ada anak tetangga kadang sok embling ya kan, rakaruan tingkahnya, polanya kan seperti itu kan kadang. Nah, tetap berbuat baik kepada tetangga, anak tetangga. Dan yang ke-10, berusaha untuk mengajarkan perkara agama terhadap tetangga kita apa yang tidak diketahuinya. Ini sampaikan, Bu, tadi aku tuh ikut pengajian ini loh, ternyata kalau bersama tetangga itu harus begini. Oh iya Kak Bu, iya. Yuk besok kita saling ini yuk. Nah, dalam Islam Bu, ada konsep namanya tahadu tahabu. Apa itu tahadu tahabu? Saling berbagi atau saling memberikan kado, saling berbagi hadiah. Maka kadang ibu-ibu tuh kalau misalnya masak, yuk aku masak ikiku, jangan gori. Oh ya, akhirnya besok dikirimi lagi, ini aku masak, jangan pecel dan segala macamnya. Oh, jangan pecel. Ya, maksudnya jangan pecel, selain pecel maksudnya kan, jangan pecel itu. Seperti itu. Ya, saling tahadu, tahabu. Maka kunci keharmonisan dari rumah tangga itu adalah sering-sering tahadu, tahabu. Sering-sering berbagi hadiah kepada suami, kepada istri, itu juga bisa dilakukan. Nah, maka di dalam Islam, Bu, tetangga itu menempati kedudukan yang tinggi. Islam memerintahkan agar kita untuk memperlakukan tetangga dengan baik. Sehingga tetangga menjadi sebab kita atau asbab kita bisa masuk surganya Allah atau bisa masuk ke neraka. Wah, ini ngeri. Tidak dikatakan kita beriman sebelum kita bisa berbuat kebaikan terhadap tetangga kita. Bahkan Rasul adalah orang yang paling baik sikapnya dengan tetangganya. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini, Bu, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Jadi malaikat Jibril itu sering banget memberikan, ini saya bawa bukunya, Bu. Buku tentang bagaimana pilar-pilar pengokok nafsiyah Islamiyah. Di sini nanti jenengan akan ada di bab 4 tentang cinta dan benci karena Allah. Ini keren. Di sini banyak sekali tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, terhadap saudara. Banyak banget. Nah, maka Jibril itu memberikan begini. Tidak ada henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, kata Rasulullah. Sehingga aku mengira bahwa Jibril menetapkan hak waris bagi tetangga. Sampai-sampai Rasulullah itu mengira hak waris yang dari keluarganya Rasulullah itu akan diberikan ke tetangganya. Karena apa? Saking seringnya Jibril mengucapkan tetangga. Nah, maka
closing dari materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, Bu, intinya adalah tetangga itu bisa menjadi jembatan bagi kita untuk menuju surganya Allah. Tetangga itu bisa menjadi wasilah kita untuk bisa meraih ridhonya Allah. Dan tetangga itu bisa menjadi jembatan kita untuk bagaimana bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Dan sebaliknya. Nah, tetangga juga menjadi harga mati bagi kita yang mendambakan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, maka ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inti kita pada pagi hari ini adalah bagaimana senantiasa bisa berbuat baik dengan tetangga kita, bisa berbuat baik dengan kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. Karena pernah kejadian lagi, Bu, ya. Saya tuh ketika mendapatkan informasi tentang masalah anak-anak muda itu selalu saya diinformasikan, ya. Bu, kita tuh, ini penting, Bu, ya. Bu, kita tuh sekarang itu sudah nggak pandemi corona lagi. Kita sudah nggak pandemi COVID. Tapi kita sekarang itu sudah pandemi seks. Mohon maaf. Ini bukan perkara tabu, ya. Mohon maaf, ya, saya katakan seperti ini. Mohon maaf, harus saya katakan. Ada salah satu takmir masjid, info ke saya. Ada anak 5 tahun. Itu 5 tahun, itu kelas apa ya? Kelas TK, ya? Anak 5 tahun itu berani mencabuli anak PAUD usia 4 atau 3 tahun. Di mana? Di WC masjid. Saya merinding, saya bilang, ya Allah ya Robbi, anak 5 tahun, Bu. Zaman saya dulu 5 tahun itu apa sih? Main kelereng, main layangan. Sekarang sudah bisa bagaimana cara mencabuli anak. Anak kecil udah bisa bikin anak. Kita sudah pandemi seks, Bu. Mohon maaf, kalau kita melihat data-data saat ini, luar biasa. Ada di Kokap, Bu, ya. Saya sampaikan di Kokap saja daerahnya. Ini perhatian buat ibu-ibu. Jangan sesekali anak-anak jenengan itu diisikan untuk pacaran. Jadi ada seorang cowok nih, dia usia 15 tahun SMP. Dia cerita sama saya, Mas, saya tuh main ke rumah si cewek. Larut malam, saya nggak dibolehin pulang sama ibunya. Ibunya si cewek, ya. Saya malah disuruh tidur bareng sama anaknya. Di mana? Di kamarnya. Anak ini dia bilang, Mas, saya mungkin masih ada iman, ya. Kalau saya melakukan itu, saya takut dosa. Tapi kalau saya nggak melakukan, eman-eman katanya. Ya sudah, saya diam-diaman saja di kamar. Seperti itu katanya. Pikiran saya, ini kemana ibunya loh? Ibunya kenapa mengizinkan gitu loh? Bahkan terjadi di Kokap kan itu, yang anak-anak remaja itu, bagaimana dia janjian sama orang baru dikenal di Paduk Sermo. Jam 11, jam 12 malam itu ketemuan di sana. Ini dan saya jadi korbannya, Bu. Jadi ceritanya gini. Ada seseorang wanita itu laporan ke warga, ke polsek dan ke jaga warga apa? Jaga warga, Bu, ya, bener ya? Jaga warga. Dia cerita, Pak, saya ini habis ditipu sama cowok. Gimana ceritanya, kronologinya? Saya itu baru kenal di sosial media sama si cowok. Cowok itu ngajak saya ketemuan di Sermo. Oke, berangkat ke Sermo. Nah, si cowok ini naik mobil. Si cewek ini datang sama temennya. Akhirnya ketemu di hutan Sermo, ya kan? Akhirnya diajak pergi sama si cowok tersebut. Nah, mereka baru kenal lewat WA, lewat Instagram. Akhirnya di tengah perjalanan, si cowok ini pura-pura mobilnya mogok. Oke, mobilnya mogok. Si cewek disuruh turun dulu dari mobilnya. Nah, ternyata si cewek itu turun. Akhirnya si cowok itu bablas, melarikan diri, dan di mobilnya itu ada handphone, ada perhiasan, ada tasnya kurang lebih 5 jutaan. Kerugiannya. Nah, terus dia lapor ke warga, pelakunya menggunakan mobil warna oranye. Wah, akhirnya saya pulang ngisi dari Masjid Menguri sana, pulang, sampai Sermo, 5 motor ngejar saya, Bu. 5 motor ngejar saya, Saya pikir kan begal, ya. Saya sama supir, saya tidur. Bangun, iki begal poyo. Buka pintunya. Iya, Bu. Iya, Pak. Kenapa? Dari mana mau kemana? Wow, preman kan, Bu, ya. Dari mana mau kemana? Dari Kokap, Pak, mau ke atas. Berapa penumpangnya? Cuma berdua. Jadi dia lihat ke belakang mobil itu. Dia ngecek. Ya, cuma berdua. Habis ngapain ke Kokap? Habis ngisi pengajian, Pak. Wah, akhirnya dia rado style kendo.
Jadi gini mas, mohon maaf ya sebelumnya ya. Jadi tadi ada mbak-mbak cerita begini. Dan ternyata pelakunya pakai mobil warna oranye. Jenengan tahu saya bawa mobil apa itu? Ah itu. Dikira saya pelakunya. Pertanyaan saya, anak 15 tahun itu masih SMP bu, ceweknya. Anak 15 tahun, kemana orang tuanya? Kok bisa tengah-tengah malam seperti itu keluar malam? Ya. Canggunung nih. Ya Allah luar biasa bu. Maaf. Aduh, saya nggak berani sebutkan sekolahnya. Pada dasarnya seperti itu bu. Kita sudah pandemi seks. Anak-anak TK, anak-anak PAUD saat ini, Allahu Akbar, tontonannya bu. Kita sekarang sudah nggak dijajah dengan militer, sudah nggak dijajah dengan brem atau tank, enggak. Tapi kita dijajah dengan apa? Pemikiran. Bisa lewat apa? Lewat HP, lewat tontonan-tontonan yang lagi viral kan bu di di kartun-kartun itu ada kartun-kartun LGBT ya, yang anaknya main prosotan. Di situ ada dua orang laki-laki datangi si anak tersebut. Ternyata itu orang tuanya, ayah sama bapak ngomongnya. Itu pasangan LGBT. Itu sudah masuk ke kartun anak-anak Indonesia bu. Makanya ya Allah, penting banget bagi kita tuh untuk bagaimana mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Bahkan yang terjadi mohon maaf ya, mohon maaf. Bahkan ada kakek-kakek juga ya. Bisa itu ya mencabuli anak-anak di bawah umur. Karena itu tadi saya bilang pandemi seks itu. Memang secara nampak itu nggak kelihatan ya, secara fisik ya. Nggak perlu pakai masker, tapi sekarang Allah Akbar. Luar biasa. Nah, maka saya mumpung di hadapan jenengan nih, saya kan sering ke sekolah-sekolah, Bu. Insya Allah besok tanggal 26 kami ke SMA Negeri 1 Wates. Tanggal 2 Oktober itu kami ke SD Negeri Beji. Mana ya? Beji sini ya? Mutian atau yang sini? Sini. Oh gitu. Oh, saya pikir sini. Nah, SD Negeri Beji sana. Oh gitu, Bu. Masya Allah. Ya, semoga bisa ketemu kita. Nah, itu saya butuh peran penting dari jenengan-jenengan semua. Punya link sekolahan, punya link remaja masjid. Tolong diinfokan ke kami, kapan kami bisa silaturahim. Kita mengedukasikan anak-anak kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Karena saat ini luar biasa, Bu. Luar biasa saat ini. Apalagi tentang pacaran, Bu, ya. Ya kan? Di setiap daerah kan waktu itu ada ya, mohon maaf, viral-viral terjadi. Bahwasanya banyak yang minta dispensasi nikah ya. Ya kan? Berapa persennya dari itu ternyata apa? MBA, Married by Accident, atau hamil di luar nikah. Ditarik ulur, ditarik permasalahannya benang merahnya karena apa? Karena akibat pacaran itu. Nah, mungkin Bu Susi yang sudah bergerak di pemerintahan sudah paham kan bagaimana data-datanya saat ini. Luar biasa. Yuk, makanya kita edukasi bareng-bareng bersama-sama. Saya nggak bisa dengan sendirian, harus ada jalan semua. Punya link sekolahan, yuk kita berkolaborasi dalam kebaikan. Ya, insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semua. Gitu nggih, Ibu semua. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yuk bersama-sama ilmu yang kita dapatkan selama ini dari ustadz-ustadz tolong diterapkan, karena ilmu itu bersanding dengan amal. Ilmu itu tanpa amal itu nol, dan amal tanpa ilmu juga nol. Yang saya tadi katakan, ketika seorang muslimah itu tidak disibukkan dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan perasaannya. Ya, maka ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita saling berkolaborasi dalam kebaikan, saling bergandengan tangan untuk khususnya para generasi-generasi kita saat ini, karena generasi kita saat ini luar biasa percontohannya ya. Mungkin dari TV, dari media, dari Instagram, HP dan segala macamnya. Anak-anak saat ini baru lahir sudah dikasih HP, baru brojol nyoh HP. Mungkin bisa menjadi baik, juga bisa menjadi buruk. Tapi ternyata banyak mudaratnya saat ini untuk HP itu ya. HP juga bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Bapak ibunya yang dekat di rumah bisa jauh gara-gara HP. Pacarnya yang jauh di sana bisa dekat gara-gara HP. Itu Bu ya. Nah, maka nanti insya Allah setelah ini ada space waktu Bu ya untuk teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran. Kami persilakan untuk presentasi program-programnya, mungkin nanti bisa dikolaborasikan untuk selanjutnya. Jadi pada intinya dari saya Bu, saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua,
Saya bukanlah ustadz yang baik, saya bukanlah pendakwah yang baik, bukan dai yang baik, tapi saya terus untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Apa yang saya sampaikan moga-moga bisa bermanfaat buat jenengan semua, dan saya doakan semoga jenengan sehat-sehat selalu, berkah, lancar usianya, semoga panjenengan semua senantiasa dilunasi utang-utangnya. Yang sakit segera diangkat sakitnya, diberikan kesehatan. Yang masih ada hutangnya segera dilunaskan hutangnya. Yang belum terkabul hajatnya segera dikabulkan hajatnya. Dan insya Allah nanti kelak bisa umroh dan haji bersama-sama. Dan nanti insya Allah kita bisa berjumpa di Jannah Firdausnya. Amin ya robbal alamin. Saya tutup dengan pantun nggih Bu. Ini nggak ada tanya jawab ya? Nggak ada ya? Oh ada Ibu, oh ada. Masya Allah. Monggo Ibu. Terima kasih waktunya. Nggih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali tadi materi tentang tetangga. Oh nggih, Masya Allah. Nggih Bu. Alhamdulillah, saya sangat menyayangi tetangga. Oh. Sangat menyayangi tetangga. Contohnya seperti ini. Kalau Nggih. misalnya pada setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kita masak agak banyak. Oke. Terus nanti kita kasihkan ke tetangga-tetangga. Tetapi katanya saya dengar itu tidak boleh kita itu intent di hari yang sama, karena kemungkinan di minggu ini kita bikin kan hari Jumat, Ya. terus minggu besok kita hari Jumat, takutnya di minggu ketiga saya nggak bisa bikin, mereka mengharapkan saya di hari Jumat pasti dapat dari saya. Oh Itu gitu. kan dosa. Iya. Nah, padahal kita sempatnya hanya di hari itu gitu. Iya iya benar-benar. Tapi kan tidak setiap saat harus membuat, cuman pada waktu saya bisa saya membuat. Nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya prinsip kalau saya punya makanan itu habis isya itu harus habis. Oke. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa makan itu ya pokoknya sebaiknya yang masih bagus loh, Nggih. yang masih enak dimakan itu saya kasihkan ke sekitar Oh, saya. Masya Allah. Terus yang ketiga, itu kalau misalnya itu tadi kan 40 tetangga ya. Kalau kita cuma punya tetangga punya makanan satu dan ingin kita berikan, itu yang lebih diberatkan itu yang depan rumah agak jauh atau yang samping rumah tapi deket. Oke, siap-siap. Oke, oke. Tuh. Masya Allah, nggih. Beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Siti dong, Masya Allah. Ini saya tadi nunggu-nunggu jadi MC soalnya. Baik, yang pertama, ini nanya hukumnya atau gimana tadi Bu? Yang pertama. Pokoknya itu bagaimana sebaiknya. Oh, bagaimana sebaiknya? Iya. Ini mungkin saya lebih mengkhususkan ke orang-orang yang berharap kepada jenengan ya. Karena memang kan jenengan biasanya di waktu Jumat yang ketiga itu ya. Jadi memang patah hati yang paling disengaja itu adalah ketika kita berharap kepada manusia. Betul Bu ya? Nah, mungkin ada lebih komunikasi di awal Bu ya. Jenengan sudah komunikasikan belum ke belum. Nah, mungkin dikomunikasikan bahwasanya saya itu hanya bisa di minggu ketiga atau misalnya Ibu hanya bisa ini. Jadi kalau misalnya dari lain jangan mengharapkan dari saya seperti itu. Seperti itu nggak Bu? Karena ini mungkin lebih ke komunikasi aja sih seperti itu. Jadi pada intinya yang saya dapat intisarinya adalah ini, pelajarannya apa? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena pasti ujungnya akan kecewa. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi ketika Ibu punya prinsip ketika habis Isya makanan sudah habis dan harus habis, dan itu ketika misalnya masih bagus akan diberikan ke tetangganya. Nah itu tingkatkan Bu, semoga istiqomah selalu. Dan yang ketiga, lalu bagaimana kalau misalnya cuma makanan ini kayaknya cuma punya buat satu rumah aja deh. Apakah saya harus yang depan agak lebih jauh atau samping rumah saya agak dekat? Cari yang paling terdekat dengan pintu rumah jenengan. Pintu rumah. Ya. Jadi bukan yang berhadapan ya? Iya, bukan. Itu. Karena ada pemahaman dari Hanafiyah itu sebentar Bu. Ini dari ini pendapat dari Abu Hanifah, tetangga itu jika berdampingan atau menempel. Nah, kalau misalnya dia di komplek perumahan, di klaster, itu tetangga kiri kanannya yang dempetan dengan rumahnya. Kalau misalnya rumahnya bentuknya pedesaan atau misalnya perkotaan, yang paling dekat dengan pintu rumahnya jenengan. Itu. Nggih, sami-sami. Beri tepuk tangan lagi dong buat Bu Siti. Masya Allah. Oh, Bu Susi. Astagfirullahaladzim. Oh iya Bu Siti. Bu Susi ya. Sorry. Lupa. Iya, pokoknya sama-sama S ya. Iya. Punya kesamaan. Bikin adem soalnya. Kan depannya S. Masya Allah ya. Semoga juga nanti kelak bisa mengademkan kita semua ya. Ada lagi mboten? Cukup nggih? Insya Allah. Ya. Kalau begitu saya tutup dengan pantun ya Bu ya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi.
kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya tausiah lagi. Masya Allah. Beri tepuk dulu buat jenengan semua. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ini muslimah-muslimah penggerak, pendobrak peradaban umat semua ke depannya ya. Masya Allah Bu, sehat-sehat semua. Doakan saya, tim, keluarga saya senantiasa istiqomah. Jenengan juga bisa istiqomah terus berangkat ke majelis ilmu. Sehat-sehat terus dan semoga kita bisa berkolaborasi di tempat-tempat yang lainnya nggih. Maturun sangat berkah selalu. Semoga kita bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini saya tutup, saya serahkan langsung ya Bu ya. Langsung enggak katanya habis ini mau ada acara fashion show ya. Nanti mungkin sedikit space waktu untuk teman-teman BWA untuk presentasi. Demikian sikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo kepada Ustadz Alif dan tim mungkin bisa untuk maju ke depan ya. Teman-teman BWA bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo.